kasih Tuhan. Hari yang baru Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kembali kepadamu. Kau yang selalu menyertai kami. Kau yang berjanji jalan besertaku. Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Katakan bersama. Meski hatiku dan daging pun habis lenyap, Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada, menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Kau yang percaya, katakan Engkau Immanuel. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada, menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku, harapanku, kekuatanku selamanya. Kami tahu Tuhan Kau ada buat kami. Bahkan ketika kami tidak melihat tangan-Mu di dekat kami, tangan-Mu menyertai kami. Buat kami tahu Tuhan Kau ada buat kami. Terima kasih Yesus. Buat kami tahu bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami. Tangan Tuhan, telinga-Mu tidak tuli mendengarkan kami. Terima kasih Yesus. Kau jaga kami, Kau pelihara kami. Terima kasih Yesus yang sangat baik, teramat baik Engkau buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Katakan Yesus, teramat baik.
kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Tak dapat kulukiskan perbuatanmu seumur hidupku, melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku. Percaya saudara, pertolonganmu nyata atasku. Amin. Tak dapat kulukiskan perbuatanmu seumur hidupku, melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Katakan bersama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Kami sembahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Kau buat kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau buat kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Yesus, Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik.
sungguh baik, Yesus teramat baik, kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Hamba berdoa buat Bapak Ibu yang hadir pada saat ini Tuhan. Mereka yang selama ini selalu berdoa, biar kebaikan-Mu itu selalu nyata atas hidup setiap umat. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Kau hidup Tuhan, Kau nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kami akan mengecap semuanya itu. Yesus, Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kalau kita mengecap, kita rasakan, kita akan melihat terusnya Dia baik, Dia baik. Kita harus rasa dulu. Ketika ada orang menawarkan makanan kepada kita, kita tidak akan tahu betapa enaknya ataupun kurang enaknya makanan itu. Kalau kita hanya lihat dari luar, mungkin dari luarnya tampilannya bagus, tapi belum tentu ketika kita coba. Ketika saya membeli sesuatu tadi, kemarin, tampilan luarnya bagus karena buahnya masih segar, kalornya masih bagus. Tapi ketika saya memakannya, ternyata sudah tawar, rasanya sudah kurang fresh. Jadi saya harus benar-benar rasa dulu. Jadi saya tahu rasa aslinya. Bapak Ibu Saudara, biarkan Tuhan mengizinkan kebaikannya ada atas hidup kita. Dan biar saudara buka hati supaya kita boleh rasa itu, rasakan kebaikannya. Contohnya ketika saudara diizinkan masalah-masalah, Tuhan hanya ingin memberi kita rasa. Kita bisa mengalami bahwa oh Tuhan, ternyata ketika aku sepertinya ditinggalkan, ternyata Engkau tidak tinggalkan aku. Anda rasa. Di situ saudara bisa tahu, oh Yesus itu selalu hadir, omnipresent. Bahkan ketika orang-orang yang kita andalkan meninggalkan kita, saudara akan rasa, kenapa saya tidak rasa sendiri? Kenapa saya rasanya ada kekuatan? Karena Dia hadir. Dia mengisi kekosongan. Dia mengisi kesendirian kita. Dan Dia memberitahu kita bahwa Dia adalah teman yang paling baik. Dia adalah sahabat yang paling baik. Dia Bapa yang paling baik. Saudara harus rasa itu. Ketika Tuhan mengizinkan saya sakit, di situ saya tahu betapa sulitnya untuk beriman, untuk sembuh. Tapi di saat yang sama, saya boleh merasakan bahwa ketika saya tidak punya kemampuan, saya rasa selalu Dia kuatkan saya. Ketika saya ingin menyerah, saya selalu rasa ada bahu yang selalu dikuatkan. Jadi tidak selalu Dia jawab langsung. Saya harus menunggu beberapa tahun, tapi selama tahun-tahun itu, saya ingat 4 tahun saya harus menunggu Dia menyembuhkan dengan sempurna. Dan itu bukan waktu yang cepat, tapi selama tahun-tahun yang lewat itu, dengan bercucuran air mata, dengan kadang-kadang ada hopelessnya datang, kadang-kadang ada capek dan lelahnya. Tapi di situ saya belajar, setiap rasa itu, masalah itu rasanya beda. Ketika saya diizinkan sakit, di situ saya diajar untuk harus punya iman. Rasanya itu beda. Saya harus lawan mata jasmani ini, lihat nggak sembuh, sakit, ada rasanya, tapi saya imani saya sembuh. Dan step by step saya harus tunggu dan saya harus meyakini itu.
ketika saudara jalan tertutup, saudara bingung, di depan mata nggak ada apa-apa, tapi saudara harus percayai. Di situ saudara dilatih untuk menjadi sabar dan menjadi kuat. Nah itu yang kita akan rasa, oh iya ya, percaya Tuhan tolong itu seperti orang nekat, tutup mata, buka mata, nggak ada apa-apa, tapi saya percaya. Nah itu dirasa, ini tuh rasanya takut, rasanya bingung, rasanya bimbang, tapi kita taruh itu bahwa oh saya percaya. Nah saudara, ketika Tuhan jawab tidak langsung saudara, kadang ada cuman dikasih kayak apa sih intronya, kayak apa sih, dia cicil dulu di depan gitu, kayak dikasih dulu sedikit-sedikit, dia lihat respon kita. Aduh saudara, akan kalau kadang-kadang langsung terlalu cepat juga, kadang-kadang kita juga bisa shock, ataupun memang Tuhan ingin memberi kita pertolongannya step by step, supaya kita mungkin bisa bertumbuh imannya. Oh ada lagi, ada yang langsung dikasih sekaligus, tapi kita harus menunggu lama. Tapi ada yang memang dia kasih dulu, besok-besok nggak dijawab lagi, karena dia ingin latih itu perasa kita bahwa kebaikannya itu bukan sekali dua kali, selama-lamanya. Saudara, firman Allah berkata, Mazmur 103 dikatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Kebaikannya itu selama-lamanya, enggak 1-2 tahun. Nah bagaimana caranya? Yang terakhir, supaya kita mengalami kebaikannya itu long lasting saudara, ya kita harus sampai akhir. Kita jangan berjalan separuh jalan dan kecewa. Kita jangan berjalan baru sebentar kita udah Tuhan gitu. Tapi kalau kita berjalan sampai di akhir, baru kita lihat kebaikannya itu untuk selama-lamanya. Mazmur 103, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia. Jadi dia mengasihi kita dan dia juga setia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa di antara saudara yang ingin berkata, Tuhan ajar aku untuk boleh merasakan Engkau. Ketika kita mulai rasa, Anda mulai akan melihat satu demi satu. Dan saudara, kebaikan Tuhan itu tidak hanya soal ukuran uang, tidak hanya soal ukuran mujizat, banyak sekali. Anda tidur malam, bangun pagi masih bernafas, Tuhan you are so good, Kau masih percayakan aku lagi. Anak-anak bisa sekolah, puji Tuhan. Ada orang lain anak-anaknya sulit untuk sekolah. Anda punya rumah sekalipun masih kontrak, puji Tuhan. Ada orang lain, mereka tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di emperan-emperan jalan. Saudara, bahkan kalau ke Amerika itu ada orang homeless yang mereka tidak punya rumah, mereka bikin tenda sendiri. Saudara, mereka bergulung-gulung dengan selimut di pinggir jalan aja. Anda mesti banyak bersyukur. Ada orang yang mereka numpang sana numpang sini. Saudara, kadang mesti tidur di terminal ya saudara, pindah lagi kemana, pindah lagi ke stasiun mana, berpindah-pindah. Saudara, sebenarnya saudara masih punya rumah, sekalipun mungkin ngekos atau satu kamar, itu juga tempat berteduh. Sekalipun saudara mungkin tempatnya jelek, nggak apa-apa, belajar bersyukur saudara, Anda masih ada tempat untuk berteduh. Saudara yang hari ini saudara masih bisa bekerja, saudara, sekalipun mungkin kadang saudara kalau mungkin kurang transportasi, Anda mesti jalan jauh, iya kan? Saudara mungkin kerja di ladang, kerja di sawah, Anda jalan jauh. Saudara masih bersyukur. Ada orang gak punya kaki, Anda masih punya kaki, iya kan saudara? Saudara masih punya motor, ya puji Tuhan, ada motor saudara ya. Ya mau motor bagus, motor jelek, atau motor butut, masih punya kendaraan, Anda masih bisa jalan. Saudara, ada orang lain juga yang mereka tidak pernah punya kendaraan, saudara masih punya, sekalipun cicil, puji Tuhan. Kan ada orang yang dia bisa bayar cash, ada orang memang dia uangnya cukup hanya untuk step by step, dia bisa memiliki motor untuk mungkin bekerja. Ada orang gak punya motor, ada sepeda. Jangan salah, di Jerman atau di Belanda, orang itu ke kantor itu mereka berdasi pakai jas, naik sepeda. Hanya karena di Indonesia culture-nya mungkin beda. Kalau orang naik sepeda, oh orang susah. Enggak juga saudara. Ada di antara saudara, Anda tidak punya cukup banyak barang yang bagus, enggak ada jadi masalah. Anda bangun pagi sehat, makan, masih bisa makan. Sekalipun mungkin dengan mie instan atau apapun, Anda masih bisa makan. Anda pakai baju itu lagi, nggak ada masalah. Yang pasti bisa menutup tubuh kita supaya kita bisa bekerja, bisa melakukan aktivitas. Saudara, selalu ada alasan untuk kita merasakan kebaikannya. Setuju, boleh katakan amin. Dan kita akan melihat itu setiap hari.
Tidak ada alasan untuk kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Mari taruh tangan kita di dada, biar kita bisa rasa, saudara, apa yang Tuhan sudah buat, apa yang Tuhan sudah beri. Banyak, saudara. Ada orang lain anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, Anda masih punya anak-anak yang bisa mengecap sekolah. Ada orang lain yang gak punya pekerjaan, Anda masih diberi pekerjaan. Sudah sebab itu saudara mesti rajin, mesti bersyukur. Anda masih punya tangan untuk bekerja, orang lain gak punya tangan, cacat, saudara. Anda masih punya pikiran, akal pikiran yang normal. Ada orang yang mereka harus tinggal di rumah sakit jiwa karena tidak bisa berpikir dengan waras. Saudara, bahkan Anda Bapak Ibu yang Anda diberkati luar biasa, diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah, itu pun masih kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Masih banyak orang yang susah, Bapak Ibu. Mari bersyukur dan berbagi dengan sesama, sehingga Anda tahu bahwa hidup ini tidak sendirian di dunia. Masih banyak orang yang susah. Kalau Anda tidak bisa tolong, Anda doakan, Anda beri semangat. Itu juga sudah taburan. Cukup, saudara. Setuju boleh katakan amin. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, ajar kami punya rasa, dan kami boleh merasakan every day, every hour, You are so good. Kau baik, teramat baik. Ampuni kami, banyak kali kan kami melihat berkat-Mu itu dari segi finansial, dari segi materi, dari segi mujizat yang Tuhan harus buat every day. Kami lupa banyak hal yang kecil yang Kau buat kami. Ampuni kami. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur karena kami tahu ketika kami bersyukur, Engkau bisa mempercayakan lagi lebih, dan kami boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang, dan kami akan melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mazmur 103, kebaikan Tuhan selama-lamanya. Dan firman Allah berkata, kecaplah, kami akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati anak cucu kami, diberkati apapun yang tangan kami kerjakan. Tuhan buat berhasil, disembuhkan yang sakit, dikuatkan yang lemah, dipulihkan setiap kami, dan diberikan berkat yang penuh buat seluruh kami. Indonesia diberkati, pemerintahan kami dalam perlindungan Allah, ekonomi bangsa kami pulih, boleh beribadah kembali. Berkati Revival Worship Church akan segera beribadah on-site, dan kami tahu penyertaan Tuhan yang dahsyat sudah terjadi. Dan terima kasih seluruh kami diberkati Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis yang manis dari Tuhan Yesus, penyertaan yang luar biasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dalam berkat pagi, sudah menjadi bagian dalam keluarga berkat pagi family. Anda boleh tulis di live chat berkat pagi family, dan kita percaya bahwa selalu ada penyertaan dan kebaikan sepanjang hari ini. Terima kasih untuk like-nya. Jangan lupa Bapak Ibu bantu like supaya channel ini boleh lebih berkembang lagi, dan subscribe, pencet loncengnya, dan tolong bagikan Bapak Ibu ya buat teman-teman keluarga Anda punya sahabat. Bagikan sebanyak-banyaknya link ini lewat grup WhatsApp, lewat WhatsApp saudara, dan biar banyak orang boleh dimenangkan. Jangan lupa Senin sampai Jumat ada berkat pagi, dan hari Sabtu pagi ada Worship the King, dan pada malam hari juga ada Worship the King, ada Healing Worship setiap hari Selasa jam 7 malam, dan hari Kamis jam 6 ada Revival. Saudara ya, ada kebangunan rohani. Anda boleh ajak keluarga yang lain, dan kita akan belajar firman, dan kita akan berdoa bersama-sama dalam kebangunan rohani setiap Kamis jam 6 saudara. Dan pada malam hari jam 7 dan jam 9 itu selalu ada Worship to the King, juga ada Healing Worship yang ditayang, dan Revival Worship. Saya bersama dengan Revival Worship. Saya Pastor Jacqueline Selose dan Pastor David Novenus sebagai pastor dari Revival Worship Church mengucapkan thank you so much bersama dalam hadirat Allah, dan God bless you.